wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membawakan presentasi tentang organisasi internasional. Sebelumnya, nama saya Rafli Herwansyah dari kelas 12 CSDS 4. Pengertian dan peran organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Organisasi internasional lahir dari kebutuhan akan kerjasama. Seiring dengan perkembangan sosial, ketergantungan dengan yang lain semakin meningkat. Hal ini berlaku dalam masyarakat domestik dan juga masyarakat internasional. Masalah umum yang membutuhkan tindakan bersama ini pertama kali dirasakan di bidang non-politik. Awalnya, organisasi internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerjasama selama revolusi industri. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang terlibat. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan. Organisasi internasional memiliki peran dalam masalah politik, ekonomi, dan sosial. Dalam isu sosial, organisasi internasional berperan untuk mengamankan dan memelihara kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak di wilayah anggota organisasi. Selain itu, organisasi internasional berperan untuk mempromosikan dan membantu organisasi Palang Merah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengurangan penderitaan di seluruh dunia. Sejarah organisasi internasional. Ini poin-poinnya. Awal proses dari pembentukan organisasional berawal dari abad ke-19. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional umum yang pertama. Serikat yang paling terkenal diantaranya Telegraphic Union dan Universal Postal Union. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang bertahan menjadi badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, dalam bidang politik, organisasi internasional melembagakan kekuatan besar Eropa dilakukan di Kongres Wina pada tahun 1819. Pada saat itu, pemerintah Eropa menggagaskan bahwa keluarga negara-negara Eropa merupakan entitas yang terorganisir. Akhirnya konsep ini diperluas oleh konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Pada konferensi Den Haag, negara kecil ekstra Eropa juga diizinkan untuk ikut dalam berpartisipasi musyawarah politik. Menjelang akhir abad ke-19, Pan American Union dan Konfederasi antara Amerika mulai dibentuk. Konferensi ini memperkuat doktrin Monroe dan pernyataan Simon Bolivar dengan memberikan gagasan bahwa negara bagian belah barat merupakan subkompleks berbeda dalam sistem multinegara bagian yang lebih besar. Pada awal abad ke-19, ini memberikan sebagian besar dasar-dasar bagi perkembangan organisasi internasional sejak Perang Dunia Pertama. Perbedaan-perbedaan yang muncul antara badan-badan politik dan non-politik, antara negara besar dan negara kecil, antara organisasi regional dan non-regional selama periode tersebut sangat signifikan dalam perjalanan organisasi internasional selanjutnya. Pada periode ini, pola dasar struktur dan prosedur organisasi dikembangkan.
Pada periode ini juga perluasan konsepsi organisasi internasional untuk memasukkan entitas lain di luar sistem negara Eropa telah dimulai. Pada periode ini pembangunan lembaga internasional memiliki tujuan ganda, yaitu mempromosikan tanggapan terkoordinasi oleh negara-negara terhadap masalah hubungan perdamaian di era saling ketergantungan ekonomi, sosial, dan teknis. Selain itu, lembaga mengakuan kebutuhan untuk memoderasi konflik di bidang politik dan militer menjadi sangat kooperatif pada saat ini. Pembentukan liga-liga bangsa, liga bangsa-bangsa, dan organisasi perburuhan internasional pada akhir Perang Dunia Pertama merupakan upaya pertama menggabungkan organisasi-organisasi ke dalam satu organisasi umum. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional umum yang pertama. Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu menyatakan benang-benang Dewan Kekuatan Besar, Konferensi Umum Negarawan, dan Biro Internasional. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi multiguna yang dulunya berfokus pada tujuan politik dan keamanan perang serta perdamaian dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi organisasi umum yang memperoleh warisan dan pelajaran dari pengalaman baik maupun buruk yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi komponen sentral dari sistem yang bervariasi dan terdesentralisasi dari lembaga internasional. Awal mula rancangan organisasi yang dirumuskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan koordinasi di badan khusus oleh lembaga pusat, terutama Badan Dewan Ekonomi dan Sosial serta pemanfaatan dan pengendalian badan-badan regional yang besar melalui keamanan Dewan. Sistem organisasi pada era pasca Perang Dunia Pertama telah melibatkan badan khusus yang baru dibentuk dan dikoordinasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada saat itu, sistem pasca 1945 telah melibatkan perkembangan berbagai macam organisasi daerah yang sebagian besar berfungsi secara mandiri tanpa ikatan organisasi pusat. Oleh karena itu, istilah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat digunakan dengan tepat untuk merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus. Namun, istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mencakup sejumlah organisasi regional yang telah berkembang secara mandiri. Di sini juga ada jenis-jenis organisasi internasional kayak international governmental organization, international non-governmental organization, korporasi multinasional, organisasi non-profit, organisasi, dan organisasi lainnya. Struktur organisasi dari organisasi internasional. Pertama, kantor pusat. Organisasi internasional juga mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat. 2, keanggotaan. 3, tujuan. 4, organ. 5, badan paripurna. 6, badan eksekutif. 7, sekretariat. 8, pengambilan keputusan. 9, pengusiran dan pengawasan keanggotaan. 10, amandemen. Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional adalah sebagai berikut. Ini ada Interparliamentary Union, IPUS, anggota sejak 1974, Association of Secretary General of Parliamental, anggota sejak 1976, The Parliamentary Union of Islamic Countries sejak 1999, dan lain-lain sebagainya. Ini sekitar ada 39 organisasi yang diikuti oleh Indonesia. Ya, mungkin hanya itu yang bisa diberikan. Terima kasih.